Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Arfaunas Universitas Riau yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada siang ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada siang ini saya dihubungi oleh kawan Pak Priyo tadi untuk mengisi kajian, padahal sebenarnya saya bukan ustaz. Mungkin saudara-saudara semua tahu wajah saya. Saya dulunya security Unri, sekarang sudah pindah ke FMIPA jadi staf administrasi di sana. Mengapa saya bilang seperti ini? Untuk perkenalan, karena saya bukan segogianya bukanlah ustadz, tapi coba juga belajar untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat untuk diri saya pribadi, terlebih begitu juga untuk bermanfaat bagi kita semua. Untuk tidak memperpanjang mukadimah kajian sebelum zuhur, kita mengutip pendapat dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal di Fustat, Kairo. Beliau mengatakan, andai Allah menurunkan hanya satu surat saja, tidak ada 113 surat yang lain, lakafa, maka cukup. Begitu kata beliau. Maka surat apa ini? Kenapa cukup katanya hanya satu surat saja diturunkan oleh Allah? Berarti begitu besar makna yang terkandung di dalam surat ini. Itulah dia surat Al-Asr, wal Asr, demi waktu. Kita sering mendengar kata pepatah dari orang barat sana, time is money, waktu adalah uang. Karena mereka memang membangun peradaban materi. Tidak ada uang yang dia dapat di waktu itu, makanya waktunya tidak berharga. Tapi kita orang Islam diajarkan wal asr, demi waktu. Karena yang akan ditanya oleh Allah nanti pertama kali adalah bukan jabatan, bukan harta, bukan materi, tapi yang akan ditanya oleh Allah waktu yang diberikan kemana digunakan. An umurihi fima afna, umur yang pernah diberikan itu kemana digunakan. Inilah saking besarnya makna waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya sekedar mencari materi, tapi bagi kita orang Islam waktu ini sangat berharga. Sampai-sampai Allah bersumpah 6 kali, Allah bersumpah menurut urutan waktunya. Di waktu fajar Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr. Kemudian masuk waktu subuh Allah kembali bersumpah was-subhi idza tanaffas. Kemudian di waktu duha Allah kembali bersumpah wad-duha wal-laili idza saja. Kemudian di waktu siang Allah bersumpah wan-nahari idza tajalla. Di waktu petang Allah kembali bersumpah
wal 'asr innal insana lafi khusr. Di waktu malam Allah pun bersumpah, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Begitulah, begitu besarnya waktu yang diberikan Allah, maknanya untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Wal 'asr, demi waktu. Kemudian setelah Allah bersumpah demi waktu, Allah lanjutkan, innal insan, sesungguhnya manusia, kita manusia, sesungguhnya kata Allah, lafi khusr, sesungguhnya manusia, sungguh, lafi, lam itu kalau kita baca panjang, la itu artinya tidak, tapi kalau dibaca pendek, lafi khusr, sungguh, benar-benar kita manusia ini dalam keadaan rugi, kata Allah. Insan berasal dari kata uns yang berarti taat, jinak, lawan dari bahimah yaitu hewan. Innal insan, sesungguhnya insan, orang yang jinak, manusia itu jinak, manusia itu taat, manusia itu tunduk. Itu yang diperintahkan oleh Allah, makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk tunduk. Kalau manusia itu tidak tunduk, tidak patuh, makanya Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih tidak bermakna dari binatang itu sendiri. Makanya insan itu juga berasal dari kata nasia yang berarti lupa. Makanya manusia yang tidak tunduk, manusia yang tidak patuh, harus kita ingatkan dengan harus memanfaatkan waktunya. Manusia itu innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan rugi, harus kita ingatkan. Kemudian Allah melanjutkan, ada pengecualian, illal ladzina amanu, kata Allah, ada manusia yang tidak rugi kecuali orang-orang yang beriman. Inilah orang yang tidak rugi. Kemudian wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Untuk melakukan amal saleh harus beriman dulu. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, iman dibenarkan dari hati. Apa yang kita percaya itu benar dari hati kita. Kemudian iman itu al-iqralu bil lisan, diucapkan dengan lidah. Makanya saudara-saudara kita yang mu'alaf itu tidak bisa dibenarkan dengan hatinya saja, harus diikrarkannya dengan lisan, perbuatannya. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan dilanjutkan dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disaksikan oleh banyak-banyak orang yang beriman. Makanya barulah sah dia itu menjadi orang Islam, orang Muslim. Kemudian dengan iman itu kita bisa melakukan amal-amal soleh yang lain, termasuk ibadah kita pada siang ini, termasuk pada bulan Ramadan ini. Orang-orang berimanlah yang dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu sudah tahu kita, ayatnya itu juga. Pengulangan juga saya akan bacakan juga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyusahkan hambanya? Tidak. Apakah Allah ingin membuat sulit? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam berpuasa ini? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Banyak lagi amal-amal soleh yang lainnya, tapi intinya perbaiki iman kita dulu. Pasti dengan iman yang kokoh yang diberikan kepada kita, kita jaga, kita rawat, kita pupuk dan kita kembangkan. Insya Allah itu akan melahirkan amal-amal soleh yang lain. Banyak Bapak Ibu amal-amal soleh yang bisa kita lakukan.
terlebih pada bulan yang mulia ini, segala apapun yang kita lakukan akan bernilai amal saleh. Mohon maaf, WC, tempat kotor, najis, tempatnya setan, itu bisa bernilai ibadah. Karena kita saat langkahkan kaki kiri, kita ingat sama Allah, beriman kepada Allah, ingat kita sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saat kita makan, kita ingat Allah, bisa bernilai ibadah. Apa yang kita baca saat makan? Kita ingat Allah, bismillah. Saat berbuka nanti, kita ingat Allah, bismillah, dengan nama Allah. Ya ghulam, sebutlah nama Allah. Kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat pada dirimu. Begitulah Islam mengajarkan, apapun aktivitas kita, panjang, pendek, lama, atau apapun yang kita lakukan, kalau kita beriman, itu akan bernilai amal saleh, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari tadi subuh, dari bangun sampai tidur lagi nanti, insyaAllah itu akan kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang di sana ada pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada waktu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah jelaskan kalau kita orang yang beriman itu tidak boleh egois. Oh, saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah banyak amal yang lain, tapi sebatas untuk dirinya saja. Maka Allah jelaskan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus saling ingat mengingatkan. Ini yang saya kerjakan baik, kenapa saudaraku tidak bisa melakukannya? Ayo kita ajak, oh saudaraku, tetanggaku, temanku, kawan karibku, mari kita lakukan ini yang baik, ini yang tidak baik. Saling mengajak, saling mengingatkan. Kemudian Allah tutup dengan wa tawassaw bis sabr. Kita mengingatkan dengan kesabaran. Sabar atas kebakaran, sabar atas kematian, itu bukanlah sabar level tinggi. Kata sebenarnya sabar itu adalah betapa susah kita mengajak orang dengan kebaikan. Di situ ada ujian-ujian, ada cobaan, ada hinaan, pastilah ada. Kadang-kadang kita mengajak yang baik, dianggap sok-sok soleh, sok alim gitu ya. Disitulah kalau kita sabar untuk selalu menebarkan, memberikan kebaikan itu, menjelaskan ini yang batil, ini yang hak. Disitulah letak kesabaran yang paling tinggi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.